Gimana kabarnya hari ini Mas Jai? Baik, Mas Faik. Gimana Oke, kabar Mas Faik? alhamdulillah. Bentar, ini saya nyalakan. Ya apa sih? Ngawur ada iki. Oke, ini Oke. kelihatannya kita sudah jelas ya suaranya. Sudah on Mas Jai? Sudah. Oke. Udah kan? Udah kan? Oh iya, Iya, sudah. sudah. Oke. Halo semuanya, Oke, kembali halo. lagi Kembali dengan lagi Mas saya. Jai. Nggak kembali lagi sini Iya, ini podcast pertama kita. Saya Algistan Nurrobi Febriani dengan saya Ahmad Fajar Kamali. ya kali ini kita akan membahas Tulisan kita. ya Iya, betul. Untuk tugas bahasa tugas Indonesia. bahasa Indonesia. Saya langsung ke pertanyaan pertama aja Iya. ya. Buat siapa itu? Buat kamu Oh dong. iya, buat Buat siapa lagi? Kan kita cuma berdua ini, cuma Mas. berdua. Iya. Siap. Yang pertama, mengapa bahasa Inggris dianggap penting dalam kehidupan modern, Mas Faik? Kamu nanya. Double kali ini. Oke. Bahasa Inggris kan dipakai itu kehidupan sehari-hari Mas Jaya. Apalagi sekarang di era globalisasi itu bahasa Inggris sangat penting. Baik itu dalam lisan atau tulisan. Aksesnya itu sekarang semakin mudah, tapi cara untuk belajarnya itu masih kebanyakan menggunakan cara lama. Menghafal, tak efisien. Tulisan saya ini, bagaimana belajar bahasa Inggris efektif ya? Menurut saya efektif di kehidupan sekarang. Sebelumnya judul artikel apa sih, Mas Faik? Bahasa Inggris praktis untuk kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Langsung ya. Langsung. Saya ke pertanyaan kedua, mengapa banyak orang masih kurang percaya diri, Mas Faik, menggunakan bahasa Inggris? Ya karena nggak bisa bahasa Inggris. Masuk akal. Apakah Ya, itu aja? Ya, tapi Enggak ya, dong. orang itu lebih fokus mempelajari strukturnya ya, grammarnya. Dan Oke. mereka takut gitu Mas Jai. Takut praktek komunikasi sehari-hari. Takut salah gitu. Alangkah baiknya itu tetap diucapkan ya meskipun salah. Oke. Banyakan minder gitu ya berarti, Mas Kebanyakan Faik, ya. minder Apa manfaat bahasa Inggris dalam dunia pendidikan, Mas Faik? untuk siswa untuk mendapatkan informasi yang lebih luas dan lebih banyak. Mahasiswa juga referensinya itu lebih banyak dan lebih akademik kalau kita bisa memahami bahasa Inggris. Oke. Itu sih. Nah, itu. Oke. Terus lanjut, sebutkan contoh ungkapan sopan dalam bahasa Inggris yang terdapat dalam artikel Mas Faik. Menurut sampean apa aja yang menurut Anda apa aja sopan dalam Ini tuh kayak politeness gitu ta. kesopanan. Please, apalagi? Thank you. Nah, excuse me. Nah, itu sudah Anda jawab itu. Oke. Oke. Terima kasih loh. Oke, bagus. Oke, lanjut. Mengapa penggunaan ungkapan sederhana penting dalam percakapan sehari-hari, Mas Faik? Ucapan sederhana itu kan pasti lebih mudah dipahami Mas Jai dan bisa membantu komunikasi secara bertahap. Kebanyakan orang itu langsung memulai dari yang rumit. Mereka melewati langkah yang atau tutorial Gitu awal. ya. Iya, Langsung mereka ke expert langsung gitu ke berarti. expert. Harusnya runtut dulu dari Basic. ya dari dasar. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Mas Faik ya. Ya, Bagaimana boleh, Mas Jai. penerapan bahasa Inggris di lingkungan sekolah? Kalau lingkungan sekolah itu bilingual atau multibahasa itu untuk percakapan sehari-hari pastinya. Yang pasti memahami sumber-sumber yang luas dan banyak itu Mas Jai. Alright. Selesai ini? Iya. Kamu nggak mau nanya aku? Oh, gantian ya? Aku kalau nggak ditanya juga nggak apa-apa. Podcastnya udahan aja. Oke. Nah, sekarang ganti saya yang sebagai apa? Sebagai Host. Host bisa dibilang seperti itu Mas Faik. Host dan saya sebagai narasumber. Tadi membahas artikelnya Mas Faik, sekarang membahas artikelnya saya. Ya, apa judulnya artikelnya Mas Oke. Jai? Judulnya itu membahas tentang motivasi Mas Faik. Motivasi? Iya, Kata-kata? motivasi. Oh, bukan seperti itu. Mirip ya sebenarnya. Motivasi sama kata-kata tuh ada korelasinya. Tapi judul saya tuh meningkatkan motivasi belajar bahasa Inggris pada siswa melalui pendekatan pembelajaran inovatif. Siswa zaman sekarang sama bahasa Inggris tuh agak kurang minat ya, karena yang kamu bilang awal tadi belajarnya terlalu kuno, bosen. Nah, aku membahas yang pendekatan inovatifnya. Kayak gitu, benar. kurang lebih. Kenapa motivasi belajar bahasa Inggris itu penting bagi siswa Mas Jai? Kalau kita nggak ada motivasi, nggak ada niat, itu nggak akan bisa belajar. Motivasi yang tinggi tuh bisa buat siswa itu lebih aktif, bisa dibilang lebih cepat nangkep pembelajarannya, lebih cepat mengerti, kayak gitu-gitu. Terus lebih percaya diri. Beda kalau motivasinya rendah gitu. Bilang kayak banyak mindernya jadi susah kan belajar bahasa Inggris. Itulah kenapa motivasi penting. Kalau motivasinya Mas Jai dulu belajar bahasa Inggris apa Mas? Aku dulu tuh motivasinya karena aku suka nonton film Mas Faik. Nonton film, terus aku tuh penasaran karena nonton film kan karena ada subtitlenya, jadi kayak nggak fokus kan, atas bawah. Nah, aku tuh penasaran kayak
pengen fokus ke filmnya aja. Pengen fokus ke Heeh, filmnya nggak tanpa perlu melihat subtitle. ya, tanpa melihat Kayak gitu. subtitle. Awalnya itu sih Awalnya itu. motivasiku. Betul. Akhirnya, kalau ada awalnya kan ada akhirnya Iya, biasanya. akhirnya sampai sekarang ini saya masuk prodi bahasa Inggris karena menurut Ah. aku bahasa Inggris tuh seru. Nah, jangan lupa join di prodi pendidikan bahasa Inggris. Ya, betul. Betul. Sangat fun sekali bahasa Iya, Inggris itu. sangat fun. Betul. Pertanyaan kedua, Mas Jai. Oke. Apa saja faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar bahasa Inggris pada siswa? Pembelajaran yang terlalu kuno atau Ya. yang monoton. Kurangnya media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Kamu masih ingat gak waktu SD kayak kalau dikasih video tuh lebih semangat daripada harus baca buku? Wah, Nggak ingat ya? Oke. Ngeselin ya? Nggak, kalau dulu kan kalau teman-temanku dan aku tuh lebih suka dikasih video, terus kita nyimak ceritanya daripada kita harus baca bukunya. Karena lebih menarik aja. Kebanyakan siswa tuh sekarang tuh takut salah, takut minder, dan kayak gitu-gitu. Terus banyak siswa yang menganggap bahasa Inggris sebagai mata pelajaran yang sulit karena bahasa asing. Karena kosakata, vocabulary, gitu-gitu yang susah. Dan harus banyak dipelajari. Padahal mah gampang ya sebenarnya ya. Betul. Apa yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran inovatif? Pendekatan pembelajaran inovatif adalah metode pembelajaran yang dirancang untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih aktif, kreatif, interaktif, dan menyenangkan. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan partisipasi serta motivasi siswa dalam proses belajar. Artikelnya Mas Jai ini ada gamifikasi, benar ya? Ya, betul ada. Bagaimana gamifikasi ini dapat meningkatkan motivasi belajar bahasa Inggris? Dengan menggunakan teknologi gitu, aplikasi pembelajaran inovatif kayak Quizzes, Kahoot, Wordwell, yang kayak interaktif gitu, yang kayak kita kita ngasih game lewat Quizzes misal, dikasih kayak gitu-gitu, biar lebih menarik aja. Lebih menarik karena adanya poin, challenge, reward buat siswa agar lebih tertarik untuk ikut andil dalam pembelajaran itu. Nah, betul. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Mas Jaya. Oke, boleh. Apa peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa? Sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran. Guru itu harus bisa ngebuat siswanya itu tertarik sama pembelajarannya, bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman, itu yang paling penting, karena kalau nggak nyaman pasti susah fokus kan Mas Faik. Iya, betul. Interaktif, karena siswa tuh rata-rata kalau bilang guru killer kan ngantuk, males, dan susah nangkep kan. Nah, guru tuh harus bisa nyiptakan vibe yang seru gitu. Guru harus memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa agar motivasi belajar mereka meningkat. Ya, ini waktunya sudah hampir habis. Sudah habis ini. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan? Jangan anggap bahasa Inggris itu susah, guys. Bahasa Inggris itu sangat menyenangkan. Apalagi kalau kamu bisa interaksi sama orang asing itu kayak ada kesenangan tersendiri. Nah, itu dia. Terima kasih yang udah menonton podcast ini. Terima kasih, itu saja. Kami izin pamit undur diri. Bye-bye.